Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How are you? Great? Same here. I'm great too. Today, you're going to study English with me, Bu Isti, as your English teacher. Before we start our studying, let's pray first. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I have questions for you. Do you have an idol or a role model? Of course, I think you have. Maybe he or she is an actor, singer, your parents, a prophet, or national hero. Can you mention the national hero? Well, you have now many heroes. Ada Insinyur Soekarno, Cut Nyak Dien, Muhatta, Patimura, Ki Hajar Dewantoro, dan lain sebagainya. Well, are you curious about the story of your idol's life or the hero's life? Pasti kalian ingin tahu kan tentang kehidupan mereka dari lahir, hobi, perjalanan karir, prestasi mereka, mungkin sampai akhir kehidupan mereka jika mereka sudah meninggal. Well, students, jika kalian membaca informasi tentang cerita perjalanan hidup seseorang, maka kalian sedang membaca biography text atau biographical recount. Why do I say biographical recount? Because biography text belongs to recount text, which tells experiences of someone. Do you still remember about recount text? Yep. Texts which retell events or experience in the past. Baik, dalam materi ini ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu kompetensi dasar 323, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks biografi tokoh sesuai dengan konteks penggunaannya. Sementara itu, untuk kompetensi dasar 423, yaitu menyusun teks biografi tokoh lisan dan tulis, pendek dan sederhana, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Well, students, apa sih manfaatnya kita belajar biography text? Tentu saja ya, banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya, kita bisa belajar dari pengalaman atau cerita hidup orang lain yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dari cerita seorang tokoh, kita bisa belajar tentang banyak hal ya, di antaranya semangat hidup, kemudian motivasi belajar, dan juga kita bisa belajar dari kesalahan yang dibuat oleh tokoh ya, apabila ada sedikit kesalahan atau kekurangan dari tokoh tersebut. Well, tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks biografi tokoh sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menyusun dan mengkomunikasikan teks biografi tokoh lisan dan tulis
pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab. Firstly, we're going to learn about definition of biography text. Biography text is a detailed description or account of person's life and written by someone else. Ya, jadi biografi itu ditulis oleh orang lain, ya, bukan diri sendiri. Jadi menggunakan sudut pandang orang ketiga. Maksudnya adalah dalam penulisannya kita menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu dia atau beliau, ya. Dan teks ini termasuk non-fiksi atau memang cerita nyata, kisah nyata, bukan fiksi ya, bukan karangan atau bukan imajinasi. We also sometimes hear about autobiography, ya, autobiografi. Itu beda ya dengan biografi. Kalau autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri, sedangkan biografi ditulis oleh orang lain. Nah, untuk fungsi sosialnya, or social function, first, to know a person's story about his or her life outside of any accomplishments this person may be known for. Untuk mengetahui cerita seseorang tentang cerita detail kehidupannya di luar dari prestasi atau pencapaian yang telah kita ketahui bersama. Jadi mungkin tentang kapan dan di mana dia lahir, tentang pendidikannya, tentang perjalanan karirnya, atau tentang cerita rumah tangganya. Well, second, to give much information easily and educate the readers. Untuk memberikan informasi dan juga untuk mendidik atau mengedukasi pembacanya. Let's go to characteristics of biography. Biography is written in the third person. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa biografi ditulis oleh orang ketiga. Ya, jadi sudut pandangnya orang ketiga, yaitu dia, beliau, seperti itu. Kemudian berdasarkan studi atau penelitian, or based on research. Jadi tidak bisa sembarangan menulis sebuah biografi seseorang. Tidak bisa hanya mengira-ngira. Jadi harus mengumpulkan informasi yang jelas tentang cerita kehidupan orang tersebut. Third, describes the person's surroundings, or where, when, and how the person lived. Jadi menggambarkan tentang di mana, ya, kapan dan bagaimana orang tersebut hidup, ya, atau kehidupan atau mungkin kehidupan atau gaya hidup yang terjadi pada zaman tersebut. Nah, ketika kita mencari informasi tentang seseorang, kita bisa bertanya kepada seseorang tersebut apabila masih hidup, ataupun kita bisa mencari atau mengulik informasi dari orang-orang terdekatnya apabila orang tersebut sudah meninggal. Okay? And use vivid language to narrate events. Vivid language means, ya, bahasa yang jelas, tidak bertele-tele. Well, in analyzing biography text, we have three parts.
of these texts, those are orientation or introduction, events, and reorientation or closing. The first is orientation, or we know as introduction. This part consists of the basic information of the person. Yeah, maybe the name, the date and place of birth, or the place where he or she lived. The next is events. Yeah, this part is more informative and more interesting, I think, because in events, yeah, we know about the story, the whole of life story of someone, ya, berisi penjelasan suatu cerita, ya, baik berupa itu ada masalah dari seorang tokoh tersebut, ada proses karirnya, kemudian ada beberapa peristiwa yang pernah dialaminya, kemudian ada prestasi-prestasinya, ya, sampai kemudian menghantarkannya pada sebuah kesuksesan. Di part ini yang paling menarik tentunya, ya, karena kita bisa mengambil pelajaran, ya, atau nilai moral yang bisa kita resapi gitu, kita pelajari, dan kemudian kita jadikan itu sebagai contoh, ya. Kalau itu baik, kita bisa jadikan itu contoh. Kemudian ketika ada kekurangan, bisa kita jadikan sebagai pengalaman, ya, untuk tidak kita tiru. Hanya sebuah contoh saja, tapi biasanya tentu saja tokoh-tokoh yang ada biografinya itu adalah tokoh-tokoh yang memang mempunyai achievement, ya, atau perjalanan hidup yang sukses. The last part is reorientation or closing. It consists of a conclusion or comments of the writer. Ya, pada bagian ini berisi tentang pandangan atau opini penulis secara pribadi kepada tokoh yang dikisahkan. Ya, this part is optional, bersifat pilihan, tidak wajib ada. Yang penting adalah tadi ada introduction dan juga ada events. Dear students, let's discuss about grammar and language features. Biography texts use simple past tense. Simple past tense means it uses verb to and auxiliary verbs or kata bantu kerja. Contohnya ada was, were, been, being, had, did. And next, temporal conjunction adalah kata penghubung yang menerangkan waktu. For example, after, at first, before, meanwhile, finally, next, now, since, etc. Focus on specific participants. Fokus pada satu orang atau satu tokoh yang diceritakan, ya, tidak kemudian lompat-lompat ke tokoh yang lain, ya, tapi fokus. And next, use of action verb. Action verbs means kata kerja aktif, ya, kata kerja yang itu kita melakukan sesuatu. For example, played, learned, went, ate, wrote, etc. I have an example for you. It's about Harry Edward Styles. Ya, ada ini teks ini fokus pada satu tokoh, yaitu Harry Edward Styles. Kita bisa tahu bawahnya ada he, ada Styles, ada he disebutkan kembali. Artinya tidak lompat-lompat atau tidak menceritakan tentang yang lain, ya. Hanya fokus pada Harry saja.
Was born, ini adalah simple past tense. Contohnya yang lain ada worked, ada was raised, ada attended. Ya, dan attended ini adalah kata kerja aktif. Ya, contohnya yang lain juga ada worked, itu kata kerja aktif. Dalam teks ini juga ada temporal conjunction, yaitu contohnya ada when dan on. We have an example of biography text, and let's discuss about some questions of it. First, what is the topic of the text? Okay, let's look at the text. Kata kuncinya adalah kata-kata yang sering disebut dalam teks ini. We find word repetition, that is Jenderal Sudirman. Ada kata Jenderal Sudirman yang berulang-ulang, lalu kita kembali lagi pada opsi atau pilihannya. Kita temukan di pilihan B, yaitu Jenderal Sudirman. Maka teks tersebut adalah tentang Jenderal Sudirman. Number 2. What can we infer from the text? The question means, what information can we get from the text? We have 4 options. A. General Sudirman is known as a weak person. It's not true. B. Sudirman was shot and died in the military war. No, because Sudirman was died because of sick. C. Sudirman died when he was relatively young. Okay. D. Sudirman died on 1 March 1949. Okay, 1 March 1949 is about force in Yogyakarta. It's not true. So the answer is C. Sudirman died when he was relatively young. Number 3. The ensuing battle and British withdrawal strengthened Sudirman's popular support. Okay, which is the similar word for popular? Okay, similar word means synonym, sama dengan sinonimnya. Sinonim dari popular atau populer, ya, itu ada beberapa opsi, yaitu prominent, ordinary, inferior, and unremarkable. Jadi kita bisa mencari kata mana yang itu mendekati betul, yaitu ada ordinary, ada prominent, ordinary, inferior, unremarkable. Kalau ada unremarkable itu artinya tidak, ya, berarti itu tidak terkenal. Kemudian inferior itu biasa. Kemudian ordinary itu juga biasa. And prominent, ya, prominent berarti prominent is similar with popular. Finally, that's about biography text. Yeah, it belongs to recount text. It's a real story. It's non-fiction. We use past tense in biography text, and biography text only focus on specific participant. Okay, and we can learn about moral value from biography text to be applied in our life. Well, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.